Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid As-Salihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini Allah masih menganugerahkan keamanan dan keselamatan kepada kita. Aman dan selamat dari berbagai macam bencana yang menimpa kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia dan juga yang ada di dunia. Berulang kali Allah menimpakan bencana kepada manusia. Sejatinya sebenarnya hendak mengingatkan kepada kita agar kita tidak meremehkan yang namanya bencana. Maka tema kita pada kajian malam ini adalah jangan remehkan bencana. Dalam bahasa Arab itu bencana dimaknai sebagai al-karithah. Al-karithah. Seperti diungkapkan dalam kalimat la tuqallil min sya'nil karithah. La tuqallil, jangan menganggap remeh, jangan menganggap sepele, jangan menganggap enteng min sya'nil karithah, dari yang namanya bencana. Jangan remehkan bencana karena bencana datangnya mendadak, bahkan tidak dapat diprediksi secara tepat dan akurat oleh produk ilmu dan teknologi yang katanya sekarang sudah sangat canggih. Jadi produk ilmu dan teknologi yang sekarang sudah dikatakan sangat canggih, gak bisa itu memprediksi dengan akurat dan tepat kapan bencana itu terjadi, di mana bencana itu akan menimpa. Dan ini Allah ingatkan dalam Al-Quran, Qul, katakanlah olehmu Muhammad, innama ilmuha inda Rabbi. Yang tahu tentang bencana itu, baik bencana biasa maupun bencana luar biasa yang namanya kiamat, ilmunya, pengetahuannya hanya ada di sisi Tuhanku, di sisi Allah. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi bencana dengan akurat dan tepat, sekalipun dengan menggunakan ilmu dan teknologi yang sangat canggih. Ini 15 abad yang telah lalu Allah ingatkan. Manusia tidak boleh sombong dengan yang namanya ilmu dan teknologi. Kemudian la yujalliha liwaqtiha illahu. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia. Di Cianjur kan, gitu. Tidak ada yang tahu bahwa jam 2 itu bakal terjadi gempa bumi yang disusul dengan longsor. Demikian pula waktu di Aceh itu, sehari setelah Natal itu, 26 Desember, waktunya waktu duha itu, waktu pagi ketika orang sedang asik bermain, tiba-tiba terjadi yang namanya tsunami, dampak dari gempa bumi. Jadi la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia. Ini Al-A'raf
ayat 187. Demikian pula dengan firman Allah, fa'akhadhathum baghtatan wa hum la yash'urun. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Tidak diketahui dengan pasti dan tidak disadari terjadinya itu, karena hanya Allah yang tahu ilmu tentang itu. Hanya Allah yang tahu kapan tepat terjadinya. Makanya jangan remehkan bencana, karena bencana terjadinya sangat cepat sekali. Jadi ada sebagian orang yang meragukan bahwa gempa bumi di Aceh dan tsunami itu bukan bencana alam, tapi bencana yang dibuat oleh manusia. Karena terjadinya itu sekitar 8 menit. Tidak pernah gempa bumi selama itu. Itu berkisar antara 1 menit itu. Kurang lebih. Ini 8 menit terjadinya. Diduga ini buatan manusia katanya. Wa ma amruha illa wahidatan kalamhim bil basar. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kerdipan mata. Mata berkedip berapa? Enggak sampai 1 menit ya. Rata-rata cepat itu. Sehingga manusia tidak siap untuk menghadapinya. Pasrah ketika terjadinya. Dan jangan remehkan bencana, karena bencana menimpa saat tidur. Jadi saat tidur lelap itu terjadinya itu. Ketika ngantuk mulai menyerang, maka kemudian bencana itu datang menimpa. Dan ini Allah ingatkan di dalam surat Al-A'raf ayat 97. Afa amina ahlul qura anta tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri merasa aman dengan datangnya bencana siksaan itu dalam keadaan mereka tidur pada malam hari? Terjadinya malam hari itu ketika sedang tidur, jadi sekitar jam 2 malam, seperti banjir bandang di Garut, itu jam 2 malam terjadinya tuh. Jadi tinggi air normal itu sehari-hari cuman 1 mata kaki, tapi ketika terjadi banjir bandang itu dari sungai yang tingginya semata kaki kemudian di benteng sekitar 2 meter, tapi kemudian bisa meluap sampai genteng itu, dan itu terjadinya demikian cepat, gitu. Dan ini disebutkan dalam surat Al-A'raf 97. Jadi semalam itu yang ada di atas genteng mengumandangkan takbir berulang-ulang, karena takut, banjir bandang itu semakin tinggi dan arusnya semakin dahsyat. Kemudian jangan remehkan bencana, karena bencana menimpa saat bermain. Di satu sisi bencana itu terjadi ketika sedang enak tidur, tapi bisa jadi ketika sedang asyik bermain. Ini Al-Quran mengingatkan kepada kita, afa amina ahlul qura ayat yahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Tadi di Aceh itu, sekitar jam 9 pagi itu, orang sedang merayakan hari Natal, 25 Desember 26-nya terjadi tsunami dengan skala Richter 9, sekian. Kemudian jangan remehkan bencana, karena bencana dapat membinasakan dan memusnahkan semuanya. Sekali bencana mungkin ada yang selamat,
Sekali bencana mungkin ada yang aman. Allah menjamin aman dari bencana ketika orang itu beriman. Karena orang yang beriman itu sebelum bencana ditimpakan, ya, Allah ilhamkan atau Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengevakuasi umatnya keluar dari tempat itu. Setelah orang yang beriman tidak ada di tempat itu, baru timpakan bencana. Aman itu, ya. Tapi bisa jadi, ya, ketika bencana terjadi masih ada di tempat itu, tapi Allah selamatkan. Kenapa? Karena Islam, ya. Jadi kalau mau aman dari bencana, jaga iman. Kalau mau selamat dari bencana, walaupun terjadi bencana di tempat kita, ya, jaga Islam. Makanya berulang kali Rasul ketika mendakwahkan Islam kepada para raja dan penguasa, para pembesar, selalu menyertakan kalimat aslim taslam, aslim taslam, aslim taslam. Ya. Masuk Islam, pasti selamat. Bahkan kalau Islam itu dijaga, Allah janjikan kemakmuran, Allah janjikan kesuburan, Allah janjikan keberkahan yang disimbolkan dengan air. Wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an godako. Dan kalau mereka istiqomah di atas Islam, pasti kami akan kasih air yang sangat berlimpah. Baca surat Al-Baqarah di awal-awal surat itu, bahwa air itu pertama sumber kehidupan. Tidak akan ada kehidupan tanpa air. Tapi air juga sumber rizki. Kita tidak akan menikmati lezatnya buah-buahan kalau tidak ada yang namanya air. Pesannya cuma satu, ya, apa itu? Jangan sampai, ya, menyekutukan Allah dalam beribadah. Ya, itu pesan. Kalau kita yakin, ya, air itu anugerah Allah yang sangat luar biasa, menjadi sumber kehidupan dan sumber rezeki, maka ibadah kepada Allah tanpa melakukan kesyirikan. Ya. Coba lihat, di antara sekian bangsa yang Allah musnahkan tanpa menyisakan keturunannya, ya, adalah yang bernama bangsa Ad atau kaum Ad. Setelah mereka binasakan semua, Allah bertanya, fahal taro lahum mim baqiyah. Ya, maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Itu surat Al-Haqqah 8. Ya. Setelah disiksa dengan bencana berupa angin yang sangat dingin, ya, sampai mereka bergelimpangan tanpa satu orang pun yang aman dan selamat. Tidak ada yang tersisa. Fahal taro lahum mim baqiyah. Ya. Jadi jangan remehkan yang namanya bencana. Bahkan ketika Allah SWT membinasakan, ya, kaum Nabi Saleh yang durhaka, yang melampaui batas, yang gemar melakukan perbuatan dosa, Allah menutup firman-Nya dengan kalimat fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Dia, Allah SWT, membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Banyak kan, ya, Allah membinasakan, ya, manusia itu dengan tanah, ya. Ya. Kalau di Cianjur, ya, itu dibinasakannya itu di samping dengan longsor, ya, dengan, ya, reruntuhan dari dinding-dinding rumahnya sampai loncat itu menimpa orang sampai disisakan kepalanya doang, disusul dengan benturan lainnya. Tapi kalau di zaman Nabi Lut, 2 kota diangkat, ya, oleh malaikat, ya, setelah dihujani batu dari gunung meletus, dibalikan tanah yang di bawah jadi di atas, ya. Tapi itu masih mending dibandingkan dengan Regetan, ya, yang di Banjarnegara itu. Setengah gunung itu diangkat ke atas malam hari ketika orang sedang enak tidur. Kemudian dijatuhkan itu tepat di atas kampung itu. Ya. Ini hantaman yang sangat keras, bisa kita bayangkan. Ya.
Enak mana ditimpuk dinding dengan ditimpuk gunung itu? Ditimpuk gunung. Ya. Kenapa? Karena kampung itu terkenal dengan yang namanya LGBT. Ya. Orang senang melakukan hubungan seksual sesama jenis. Berulang kali tetangganya itu mengingatkan jangan sampai melakukan itu. Tetangga kampungnya, tapi tidak digubris. Sampai Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk mengangkat separuh gunung. Bayangkan kalau sebuah gunung ini separuhnya diangkat, ditimpukan ke satu kampung. Jadi ternyata kalau kita melihat sejarah, ya, azab Allah itu lebih dahsyat di Indonesia daripada di tempat lain. Ya. Makanya jangan remehkan yang namanya bencana. Ya. Kemudian ya, silakan itu surat Asy-Syams ayat 14. Kemudian kalau kita baca ya, di dalam Al-Quran ya, surat Fatir ayat 45 nih. Jadi bencana yang sebenarnya adalah wallahu yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ya, ala dhahriha min dabbah ya. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, yaitu dosa dan maksiat, perbuatan melampaui batas, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Jadi kalau bencana sakara, ya, binatang masih hidup itu. Banjir besar sekalipun, semut masih hidup. Karena semut itu adanya di bawah, di lubang-lubang. Air itu pasti masuk ke dalamnya. Tapi Yayu Harun Yahya mengatakan bahwa arsitek semut dalam membangun rumahnya itu luar biasa. Ya, tidak hancur dihempas banjir. Manusia kan hancur tuh. Di Aceh saja cuma disisakan Masjid Baitur Rahman. Tapi ternyata rumah-rumah semut di lubang semut nggak apa-apa. Berarti itu bencananya belum apa-apa. Kalau bencana yang benar-benar bencana, Allah jelaskan dalam surat Fatir itu. Ya. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, itu dosa dan maksiat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di bumi ini. Ya, bukan hanya manusia, selain manusia juga musnah itu. Tapi karena itu bukan bencana yang sangat besar, Nabi Nuh diperintahkan untuk bawa umatnya yang beriman, untuk bawa binatang sepasang-sepasang. Ya. Ya. Kalau bencana yang benar-benar bencana, binatang tidak akan ada yang hidup di bumi ini. Ya. Makanya jangan remehkan yang namanya bencana. Kemudian dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bencana memiliki beberapa makna diantaranya. Apa itu bencana? Kalau dalam bahasa Arab secara umum al-karithah. Tapi dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bencana itu memiliki banyak makna. Yang pertama azab, ya, azab berupa siksaan sebagai balasan atas perilaku manusia yang ingkar dalam bentuk hantaman yang sangat keras. Ya, azab bentuknya hantaman yang sangat keras. Air itu kan bersahabat ya. Bisa kita minum, bisa kita masak, pakai mandi dan sebagainya. Tapi ketika terjadi bencana, bayangkan air bisa meluluh lantakan bangunan yang sekalipun bangunan itu pondasinya sangat kuat sekali. Ya. Ketika tsunami Aceh terjadi, ada seorang Cina, agamanya agama Hindu yang suka pakai hiong itu ya. Itu tinggalnya di dekat masjid. Tiap hari mendengar adzan, tiap hari melihat orang yang sholat dan ngaji. Tapi ketika terjadi tsunami, dia lari ke masjid melihat keajaiban. Banyak orang-orang yang berpakaian putih kemudian mengarahkan tsunami itu sesuai dengan instruksinya. Ya. Tidak masuk ke masjid. Ya. Jadi lewat ke samping masjid, tidak menyatu dinding masjid. Melihat itu dengan mata kepalanya sendiri, dia mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam, masuk Islam. Orang lain tidak lihat, cuma dia yang lihat. Sehari-hari tinggal di masjid, nggak pernah sholat karena bukan Islam. Tapi kalau Allah mau masukkan hidayah ke dalamnya, diperlihatkan kekuasaannya. Ya, pakaian serba putih katanya, masih komando kepada air.
Ya, tsunami yang demikian tinggi supaya jangan masuk ke mesin, jangan menyentuh dinding masjid. Iya, kayak polisi gitu ya. Itu air, bayangkan, bisa jadi hantaman yang sangat keras. Bagaimana kalau dengan angin? Wah, angin lebih luar biasa. Bagaimana dengan batu ya, yang ditimpukan dari atas itu? Apalagi batu itu ada namanya musawamah inda rabbika lil musrifin. Dikasih tanda dari Allah untuk orang yang melampaui batas, yang melakukan LGBT. Di Cianjur juga ada ya. Di LGBT itu tidak hanya di kota-kota besar, sampai ke kampung-kampung ya. Supaya apa? Supaya manusia punah ya. Sebab kalau laki-laki kawin dengan laki-laki punya anak enggak? Perempuan dengan perempuan punya anak enggak? 100 tahun aja habis itu ya. Kalau semua penduduk bumi ini melakukan LGBT ya, gitu. Coba lihat bahwa bencana itu azab, yaitu hantaman yang sangat keras. Inna kashiful azab qalilan ya innakum aidun. Jadi kalau Allah timpakan azab itu yang kecil, timpakan bencana yang biasa-biasa saja, pasti kamu akan kembali melakukan perbuatan maksiat. Kemudian yauma nabtishul batsyata al-kubra. Ya. Inna muntaqimun. Ya. Apa? Sesungguhnya kamu akan kembali kepada kemunkaran. Ketika kami menghantam mereka dengan hantaman keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi balasan atas perbuatan dalam bentuk azab berupa hantaman yang sangat keras supaya manusia itu bertobat. Ya. Kenapa tidak kecil bencananya, besar banget, walaupun dalam bentuk air. Ya. Tsunami Aceh itu berapa ya? Melebihi pohon kelapa itu, sekitar 30 meteran atau 20 meteran. Ya. Apalagi waktu Krakatau meletus, tsunami-nya luar biasa. Ya. Aceh saja ratusan ribu yang meninggal. Itu Ad-Dukhan ayat ya, 15 sampai 16 ya. Jadi bencana itu azab berupa hantaman yang sangat keras sejatinya agar manusia yang melakukan keingkaran, kemunkaran, kemaksiatan dan dosa itu kembali bertobat, tidak melakukan perbuatan yang sama ya. Jadi kalau sama berulang terus ya. Jadi yang namanya gempa bumi bukan sekarang saja, bukan di Cianjur saja. Tsunami bukan di Sigi saja, bukan di Palu saja ya. Sepanjang sejarah itu semua berulang-ulang sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian bencana itu ya dimaknai sebagai fitnah dan fasad. Fitnah itu kekacauan, sedang fasad itu kerusakan. Bahkan fasadun kabir, menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Kenapa? Di antaranya disebabkan sesama mukmin, sesama orang yang beriman, sesama muslim, sesama orang Islam tidak saling setia dan tidak saling melindungi. Ya. Jadi kalau orang yang beriman, orang Islam itu satu dengan yang lainnya saling setia, tidak saling mengkhianati dan kemudian saling melindungi, tidak akan terjadi bencana. Jadi bencana berupa kekacauan dan kerusakan yang sangat besar itu gara-gara ada umat Islam, orang yang beriman tidak saling melindungi satu dengan yang lainnya, susah dipersatukan, susah dipersaudarakan ya, kerjanya berantem melulu, ribut melulu. Bayangkan itu. Itu dampak daripada bencana. Apa itu? Fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, kekacauan dan kemudian kerusakan yang sangat besar yang terjadi di bumi ini. Jadi kalah solid, kalah masif, kalah sistematis dengan orang kafir. Orang kafir itu saling setia satu dengan yang lainnya, saling melindungi, bahu membahu itu orang kafir itu. Kenapa umat Islam kagak? Dan Allah ingatkan itu walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang yang kafir satu dengan yang lainnya di antara mereka saling setia, saling membantu satu dengan yang lainnya. Illa taf'alu. Kalau kalian tidak melakukannya, kalian tidak saling setia dan saling membantu,
takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Pasti akan terjadi kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang sangat besar. Nggak usah jauh-jauh di Indonesia. Kenapa seperti sekarang ini umat Islamnya itu ya, tidak saling setia, ya, walaknya ya, tidak ada sama sekali. Demikian pula tidak saling membantu satu dengan yang lainnya, baik dalam dakwah maupun dalam amar ma'ruf nahi munkar, apalagi dalam jihad fi sabilillah. Itu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ini Allah, sadaqallahul azim. Ya, pasti kalian ya akan ditimpa kekacauan dan kerusakan yang sangat besar kalau tidak saling setia dan saling melindungi satu dengan yang lainnya. Ya. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 73. Kemudian bencana yang ketiga dimaknai sebagai halaka. Apa halaka itu? Kebinasaan dan kemusnahan. Ya. Cara Allah membinasakan dan memusnahkan manusia. Cara Allah memusnahkan, membinasakan satu kaum. Banyak itu Allah sebutkan kaum-kaum yang sudah dibinasakan, dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Itu namanya bencana dan dimaknai sebagai halak. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu karena 3 sebab. Manusia dibinasakan, dimusnahkan oleh Allah itu karena 3 sebab. Pertama, karena membangkang, tidak mentaati aturan Allah SWT. Sholat, ya, zakat, tapi aturan-aturan Allah tidak ditaati. Ya. Masalah hukum itu, ya, selama di Indonesia hukum Islam belum tegak, ya, maka tidak akan berhenti yang namanya bencana itu. Kenapa? Karena tidak mau berhukum dengan hukum Allah, membangkang itu, ya, membangkang. Ya. Kemudian kedua karena sombong, ya, aba wastakbara. Iblis itu tidak akan bisa kembali ke surga. Kenapa? Karena dia selalu membangkang, ya, tidak mentaati aturan Allah. Dalam waktu yang sama sombong, merasa diri paling baik. Ya. Nah, ini dijelaskan meskipun oleh Allah diingatkan berulang-ulang dengan bencana yang berkali-kali. Jadi bencana yang berulang-ulang, gempa bumi, tsunami, banjir dan sebagainya, itu sebenarnya ya agar manusia berhenti dari membangkang kepada Allah, berhenti dari melakukan kesombongan dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ya. Dan ini seperti kisah Qarun dalam surat Al-Qasas. Qarun itu asalnya orang yang sangat miskin, ya, tapi rajin ibadah. Tidak kuat dengan kemiskinannya, dia mendatangi Nabi Musa minta didoakan supaya jadi orang kaya. Nabi Musa berdoa, doa Nabi itu mustajab. Dalam waktu sekejap si Qarun jadi orang yang kaya raya. Kemudian ditagih zakat, ditagih infak, ditagih sedekah, tidak ngasih. Ya, dia sudah tidak mengakui bahwa hartanya itu milik Allah. Hartanya itu adalah titipan Allah. Hartanya itu amanah Allah. Bahkan dia merasa dia jadi orang kaya bukan karena Allah, karena ilmunya. Inilah yang menyebabkan kenapa si Qarun itu ya, rumahnya dan hartanya berikut dirinya ditenggelamkan ke dasar bumi yang paling dalam, yang sampai sekarang belum ketemu itu di mana si Qarun dan hartanya itu. Dia mengatakan kul innama utitu ala ilmin indi, katanya. Ya. Dia berkata, qala sesungguhnya ya, aku diberi harta kekayaan semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ya. Jadi, karena ilmunya banyak, ilmunya tinggi, maka dia jadi orang kaya. Sombong, padahal sebelumnya dia miskin banget. Nah, bisa jadi orang sombong tidak ibadah kepada Allah, orang sombong tidak berbagi kebaikan dengan sesama manusia. Karena apa? Karena ilmunya bisa. Karena hartanya juga bisa, karena jabatannya juga bisa, bahkan karena ketenaran juga bisa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, kisah Bani Israel dalam Al-Quran. Banyak sekali bencana yang ditimpakan kepada mereka, tapi tidak dijadikan ibrah, tidak dijadikan pelajaran, malah bertambah kesombongannya dengan terus-menerus melakukan kemaksiatan. Coba lihat di dalam Al-Quran, ya. Disebutkan fa'arsalna
maka kami kirimkan alaihim ke atas mereka, kepada mereka, atufan, topan, wal jarad, belalang, wal kumal, kutu busuk, wal dhafadi, katak, ya, wadam, dan darah. Itu contoh sebagian bencana yang ditimpakan kepada Bani Israel. Pernah topan, pernah belalang, pernah kutu busuk, pernah katak, bahkan pernah darah. Semua air berubah jadi darah. Jangankan rakyatnya, Fir'aunnya saja yang ngaku Tuhan tidak bisa mengubah darah menjadi air kembali. Ya, itu ayat mufassalat, ya, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang dijelaskan secara rinci. Jadi semua bencana itu bukti Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuat, maha hebat, maha perkasa. Tapi apa yang terjadi? Fastakbaru, ya, mereka tetap sombong, wa kanu qaumam mujrimin, dan mereka tetap melakukan, ya, perbuatan dosa, masih menjadi kaum yang berdosa. Nah, kemudian ketiga, karena hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang menyebabkan bencana, ya. Jadi kalau pejabat melakukan kejahatan nggak diapa-apain. Tapi kalau rakyat melakukan kejahatan, ya, hukumannya itu diberlakukan, ya, ditegakkan. Ini kaitannya dengan apa? Dengan supremasi hukum, ya, tidak ditegakkan. Ini ada seorang wanita yang telah mencuri, ya. Dia berasal dari keluarga terhormat dan disegani dari Bani Makhzum. Karena perbuatannya ia harus dihukum sesuai dengan aturan yang diterapkan saat itu, yaitu dengan cara dipotong tangannya, ya. Ya. Jadi di Indonesia mah jangankan maling, koruptor juga nggak dipotong tangannya. Coba kalau koruptor dan maling dipotong tangannya, ya, beda nggak tuh ukurannya tuh, ya. Kalau maling segimana dipotongnya, ya, kalau koruptor segimana. Tapi jangankan maling, koruptor pun tidak dipotong tangan. Ya, ini masalah apa? Masalah supremasi hukum. Kalau maling itu masih digebukin, ada nggak koruptor yang digebukin? Ya. Kalau di negara lain, koruptor itu ada yang dilemparkan ke sebuah lubang, di dalamnya ada harimau, atau dimasukkan ke sungai yang ada buayanya. Yang paling rendah adalah dilemparkan ke tong sampah, kemudian ditimpukin ban-ban mobil. Itu ada beberapa macam hukuman di luar negeri. Di Indonesia mah enak jadi koruptor, ya, enak jadi koruptor, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kaum dan keluarga wanita itu merasa keberatan karena itu ia melakukan berbagai upaya untuk memaafkan wanita itu agar tidak dihukum dengan potong tangan. Akhirnya mereka menemukan sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, ya, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ya. Mereka memohon agar, ya, wanita itu tidak dipotong tangannya, tidak diterapkan hukum Islam. Merasa, ya, orang yang berkelas, ya. Kemudian setelah itu Usamah beranjak pergi menemui Rasulullah dan menyampaikan keinginan keluarga wanita yang melakukan pencurian itu. Setelah mendengarkan permintaan itu, Rasulullah terlihat, ya, marah, lalu berkata, "Apakah kamu meminta keringanan atas hukum yang ditetapkan Allah?" Ya. Jadi tidak bisa itu diringankan. Tetap walaupun wanita itu, ya, ada keluarga yang terhormat, tetap dipotong tangannya, ya. Jadi pejabat, anak pejabat, ya, bukan anak orang biasa. Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin hingga sampai pada sabdanya, "Innama uhlikal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asyarif tarakuhu." Ya. Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang yang terhormat, orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya, ya. Bebas hukuman kalau yang terhormat, ya. Kemudian orang, ya,
yang punya kedudukan tinggi. Wa idza saraka fihim dhaif aqamu alaihi had. Ya, sebaliknya jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Wa aimallah law ana Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah kata Rasul, ya. Kalau yang namanya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku langsung yang akan memotongnya. Ya. Inilah yang menyebabkan kenapa bencana itu terjadi berulang-ulang. Karena hukum tidak ditegakkan, hukum Allah tidak ditegakkan. Pada konsekuensi dari tidak menegakkan hukum Allah ada 3. Pertama kafir, yang kedua fasik, yang ketiga zalim. Bayangkan, tidak ada yang bagus gelarnya. Fasik, zalim, kafir. Ya, di mana saja, bangsa mana saja, negara mana saja, kalau dia ngaku muslim tapi tidak menegakkan syariat Islam, gelarnya ada 3, kafir, fasik, zalim. Ya, ada nggak yang ditempatkan di surga 3-tiganya? Nggak ada tuh, di neraka semua. Jadi di dunia ditimpa bencana, di akhirat kemudian masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Sebelum ditutup, ada saya.